Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Kabar terbaru dari YouTuber yang lagi viral. Kabar terbaru dikutip dari Tribun Jakarta bahwa Ferdian Paleka sempat terjadi kejar-kejaran dini hari tadi dari KM 21 sampai KM 19. Kemudian penangkapan itu dilakukan saat pelaku mengendarai mobil sedan hitam bersama temannya dan juga pamannya. Akhirnya mobilnya Ferdian Paleka ini berhasil diberhentikan lalu dibawa ke Polsek Tangerang untuk diamankan sementara. Sebelumnya memang Ferdian ini sempat buat geram se-Indonesia Raya ya guys ya, karena udah ngelakuin hal yang gak terpuji, bagi-bagi sembako, ngeprank, tapi isinya sampah yang benar-benar sampah dan juga batu ke waria dan juga anak-anak kecil. Nauzubillahimindzalik. Lalu sebenarnya gimana sih di dalam Islam itu prank itu dibolehin gak sih guys? Yuk kita bahas sekarang. Dalam kamus besar prank itu artinya gurauan atau olok-olok atau ngerjain seseorang ya guys. Memang sih saat ini tuh kayak udah budaya ya, bahkan udah muncul di beberapa program acara televisi. Tujuannya sih emang ngehibur, tapi boleh nggak sih prank atau ngerjain dan nakutin seseorang dengan tujuan bercanda? Jadi pada zaman Rasulullah dulu, kisah sahabat Rasulullah yang melakukan prank juga ada loh guys. Kisahkan Abdurrahman bin Abi Layla bahwa beberapa sahabat melakukan perjalanan bersama Rasulullah di malam hari. Lalu seorang sahabat tertidur pulas dalam perjalanan itu. Beberapa sahabat kemudian bercanda dengan menggendong sahabat yang tertidur ke atas bukit. Waktu tiba di atas bukit, sahabat yang tertidur tadi pun dibangunin. Kagetlah ia ngedapetin dirinya berada di atas bukit. Seketika semua sahabat yang lain ikut tertawa melihatnya. Mereka sih sebenarnya hanya ngelakuin ini tuh sebagai bercandaan doang, sekedar main-main. Tapi ketika Rasulullah melihatnya, beliau pun memperingatkan, tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Di dalam Islam sendiri bercanda memang gak dilarang guys. Bahkan itu bisa membuat kita kembali seger dan juga bersemangat ya dari kepenatan-kepenatan yang kita alami setiap harinya. Hanya saja agama kita memang memberikan batasan-batasan nih dalam bercanda. Jadi ada beberapa adab dalam bercanda, yaitu yang pertama adalah bercanda tujuannya cuman untuk ngilangin kepenatan. Artinya bercanda ini tuh nggak dilakuin setiap waktu guys, tapi tujuannya cuman ngehilangin penat, bosan, lesu, dan lain sebagainya ya. Yang kedua, bercanda cuman dengan orang yang suka bercanda. Nah loh, gimana coba kalau kita bercanda sama orang yang serius? Candaan kepada orang yang memang dalam tanda kutip gak suka bercanda, ini tuh bakal ngakibatin hal yang buruk, seperti dia merasa tersinggung, marah, ataupun merasa sakit hati, bahkan bisa jadi dia nanti tidak ridho sama perbuatan kita. Yang ketiga, tidak bercanda di dalam majelis. Artinya kita harus menghindari bercanda di tempat-tempat yang serius, kayak misalnya lagi pengajian atau ada di dalam kelas. Yang keempat, tidak menakut-nakuti. Rasulullah memang melarang seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Jadi dikisahkan pada zaman Rasulullah ada seorang yang lagi sholat, barangnya itu diumpetin sama teman-temannya guys. Setelah selesai sholat, teman-temannya itu tertawa. Di situ Rasulullah pun melihat dan beliau bersabda, janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik bercanda maupun bersungguh-sungguh. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima, tidak berdusta. Gak jarang juga ya kita itu bercanda cuman untuk diketawain orang dengan mengarang cerita-cerita yang tidak benar adanya atau penuh dengan kebohongan ya guys. Rasulullah bersabda, celakalah seseorang yang berbicara dusta untuk membuat orang tertawa. Celakalah ia. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Kemudian bercanda nggak berisi fitnah dan kata buruk dan menghina seseorang atau merendahkan seseorang agar membuat orang lain tertawa guys. Ini salah satu contohnya yang prank Ferdian Paleka tadi ya. Yang ketujuh, tidak banyak tertawa. Meski bercanda diperbolehkan, tapi Rasulullah ngingetin kita umatnya agar nggak terlalu banyak ketawa. Nabiullah bersabda, janganlah kalian banyak tertawa, sesungguhnya banyak tertawa dapat mematikan hati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang terakhir ini adalah hal yang paling sensitif guys, yang banyak banget terjadi, yaitu canda tidak menggunakan simbol agama. Jangan sampai candaan kita mengandung pelecehan terhadap syiar, simbol, dan perkara terkait agama. Nah itu tadi guys beberapa adab ya, beberapa adab dalam bercanda.
mudah-mudahan kita bisa menghindari yang namanya prank ya guys. Minimal kita menghindari hal yang sia-sia, karena tanda baiknya iman seseorang adalah meninggalkan perbuatan sia-sia. Karena sia-sia bisa menjadi pintu setan yang membawa kita kepada perbuatan yang melanggar syariat dan mendekati hal-hal yang haram di agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.